A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hidayat Zain dengan NIM 20000183363 dari Prodi Teknik Informatika kelas G, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Ahmad Dahlan, kelas Kemuhammadiyahan G. Pada kesempatan kali ini, saya izin untuk mempresentasikan perihal penugasan UAS atau ujian akhir semester untuk mata kuliah Kemuhammadiyahan atau kuliah sertifikasi AIK yang sudah dilaksanakan selama kurang lebih 2 minggu ini. Pertama sekali, tak lupa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita dapat melaksanakan segala kegiatan ini dengan lancar. Dan tak lupa kita aturkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kita dapat keluar dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini. Baiklah, pertama-tama saudara-saudara, marilah kita pahami apa sebenarnya Muhammadiyah itu. Muhammadiyah secara etimologis atau bahasa merupakan pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan ada beberapa sebab mengapa Kiai Haji Ahmad Dahlan pada saat itu memberikan nama gerakannya sebagai Muhammadiyah, bukannya diberi nama Dahlaniyah atau nama beliau sendiri. Yaitu supaya di kemudian hari warga Muhammadiyah tidak mengkultuskan beliau dan menjadikan beliau sebagai tolak ukur utama dalam segala hal pribadi beliau dan menduakan Nabi besar Muhammad SAW. Sementara itu, Muhammadiyah secara ideologis merupakan sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan Muhammadiyah secara historis didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang lebih kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian selanjutnya saudara-saudara, Muhammadiyah yang merupakan salah satu gerakan Islam ini berdiri karena didorong oleh beberapa sebab, antara lain yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam, lalu reformulasi doktrin Islam dengan pandangan pikiran Islam modern, reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, serta dengan dilandasi oleh Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 di Kauman, Yogyakarta secara resmi berdiri gerakan Muhammadiyah yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini. Nah, tokoh utama pendiri Muhammadiyah itu sendiri adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pada saat itu dibantu oleh beberapa anak muda Kauman, antara lain Kiai Suja dan Muhammad Sangidu yang merupakan murid beliau sendiri. Kemudian seiring berkembang hingga sekarang Muhammadiyah sudah dipimpin oleh 15 orang tokoh. Dan bahkan ada juga tokoh-tokoh di antaranya pemimpin Muhammadiyah itu diberi gelar sebagai pahlawan nasional oleh pemerintahan Republik Indonesia. Antara lain yaitu Jenderal Sudirman dan Insinyur Soekarno. Baik, kemudian saudara-saudara semua, sebagai salah satu gerakan Islam, Muhammadiyah mengalami dinamika yang cukup pesat, yang mana hal itu terlihat dari perkembangannya secara keorganisasian. Yang secara horizontal, Muhammadiyah mempunyai organisasi sayap yang dikenal dengan Ortom, atau kepanjangannya yaitu Organisasi Otonom. Nah, Ortom ini terdiri dari Ortom khusus dan Ortom umum.
ortom khususnya ada hanya satu, yaitu Aisyah, dan ortom umumnya terdiri dari antara lain IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Tapak Suci, Hizbul Waton, dan lain-lain. Sementara secara vertikal, Muhammadiyah mempunyai jaringan struktur organisasi yang rapi dan kuat yang terdiri dari tingkat pusat atau nasional hingga tingkat jemaah atau anggota. Bahkan jaringan keorganisasian Muhammadiyah ini juga sudah sampai go internasional. Tidak hanya secara keorganisasiannya, Muhammadiyah juga berkembang dan mengalami peningkatan yang dinamis. Dan ada 4 bidang amal usaha yang digarap oleh Muhammadiyah dengan berbagai bentuk kegiatan nyata di tengah masyarakat, yang antara lain di bidang keagamaan muncul bentuk gerakan berupa purifikasi, yaitu gerakan pembaruan Islam, di mana gerakan tersebut melakukan modernisasi, yaitu gerakan pembaruan pemikiran Muhammadiyah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian selanjutnya di bidang pendidikan muncul dalam bentuk pembuatan sekolah-sekolah modern berbasis Islami, yang contohnya kita temui pada saat ini, yaitu madrasah yang sekelas SD sampai SMA, yaitu Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Negeri yang yaitu SMA, Madrasah Ibtidaiyah, dan Madrasah Sanawiyah. Ada pula sampai saat ini universitas, yang diantaranya yaitu Universitas Ahmad Dahlan. Kemudian selanjutnya bidang sosial dan kesehatan muncul dalam bentuk gerakan menyantuni anak yatim dan fakir miskin yang membutuhkan. Ditambah lagi sudah banyak sekali pembangunan rumah sakit Muhammadiyah yang bisa digunakan sampai saat ini dan terlihat. Yang terakhir, bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat muncul dalam bentuk program ZIS atau zakat, infak, dan sodaqoh. Karena banyaknya amal usaha tersebut, maka Muhammadiyah menjadi organisasi Islam yang paling kaya di dunia. Nah, kemudian Muhammadiyah yang merupakan salah satu gerakan Islam ini mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang melekat. Dan ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah ini, antara lain yaitu MKCHM. Insyaallah. Bismillah. Nah, kemudian saudara-saudara, Muhammadiyah ini sebagai salah satu gerakan Islam mempunyai watak, karakter, dan ideologi yang begitu melekat. Dan ada beberapa referensi yang dapat digunakan untuk mengetahui ideologi Muhammadiyah, antara lain MKCHM, yaitu matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu MKCHM, yang kepanjangannya tadi yang sudah saya sebut, yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. MKCHM ini pada dasarnya merupakan ideologi Muhammadiyah itu sendiri. Isi MKCHM sebagai ritajdid ideologi Muhammadiyah yang terdiri dari 5 butir pernyataan. Nah, kelima butir pernyataan itu kemudian dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu Muhammadiyah adalah gerakan persyarikatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Akidah Muhammadiyah berakidah Islam atau Tauhidullah. Fungsi akidah bagi Muhammadiyah yaitu sebagai sumber yang menentukan bentuk keyakinan dan cita-cita hidupnya. Muhammadiyah yang bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, jadi dapat dipahami bahwa Muhammadiyah mempunyai cita-cita atau tujuan dalam gerakannya, yaitu bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maka dari itu Muhammadiyah tidak punya pikiran untuk mendirikan negara Islam sama sekali. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang selalu melandaskan segala aspek kehidupannya pada nilai-nilai keislaman, sehingga selalu berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat yang keyakinannya terbebas dari berbagai penyakit akidah berupa kemusyrikan, tahayul, khurafat atau yang biasa disingkat TBC, dan juga penyakit sekularisme atau pluralisme dan liberalisme.
Masyarakat yang praktek peribadatannya terbebas dari praktek-praktek ritual bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam alaihissalam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup atau yang terakhir sekali, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukhwari. Kemudian saudara-saudara, agama dalam pandangan Muhammadiyah dapat dipahami dari sebuah kutipan yang berbunyi, Ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li salahil ibadi dunyahum wa ukhrahum, yang artinya agama adalah apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Sedangkan agama Islam juga dapat dipahami dari sebuah kutipan yang berbunyi, Ad-dinul Islami lil Muhammadi huwa ma anzalallahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatus sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyada li salahil ibadid dunya hum wa ukhrahum. Agama atau agama Islam untuk Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Jadi dalam keyakinan Muhammadiyah, agama dalam arti umum adalah semua risalah dan syariat yang diturunkan kepada para nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Sementara yang dimaksud dengan agama Islam secara khusus adalah risalah dan syariat yang hanya termuat di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, agar dapat memahami dan mengetahui tentang matan atau isi ajaran Islam, maka harus banyak-banyak membaca, mengaji, mengkaji, menelaah dan memahami isi kandungan Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Muhammadiyah juga berkeyakinan bahwa agama Islam yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah hidayah dan sekaligus petunjuk. Dan oleh karena itu, dalam keyakinan Muhammadiyah, Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, kedamaian dan ketentraman hidup atau rahmat bagi semuanya. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan teror kepada umatnya. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang perintah membunuh, hal itu hanya berlaku di arena dan medan peperangan saja. Jika di luar arena peperangan, Islam melarang dengan sangat keras atas pembunuhan. Siapa saja yang membunuh seseorang tanpa alasan, yang memang alasan tersebut dibenarkan, maka ia ibaratnya telah membunuh semua manusia. Jadi Islam adalah agama yang ajarannya lebih menekankan sikap kasih dan sayang terhadap sesama dan juga terhadap alam serta lingkungan. Lalu kemudian saudara-saudara, bagian kedua, bidang yang berisi faham agama menurut Muhammadiyah yang mengandung persoalan mengenai pengamalan Islam, yaitu didasarkan padanya antara lain yang pertama yaitu Al-Quran, kemudian yang kedua ada Sunnah Rasul. Jadi menurut faham Muhammadiyah, sumber ajaran Islam yang utama ialah Al-Quran, yaitu wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab melalui malaikat Jibril yang di dalamnya berisi perintah, larangan, dan petunjuk atau aturan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat serta membacanya termasuk ibadah. Al-Quran sebagai sumber ajaran Islam sifatnya ialah absolut atau mutlak, pasti benar dan tidak mungkin salah. Kemudian ada sifatnya universal atau berlaku di mana saja dan kapan saja.
Lalu ada pula sifatnya yang bersifat statis atau tidak akan pernah mengalami perubahan selamanya. Kemudian selanjutnya as-sunnah atau al-hadis, yaitu artinya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang kehidupan. Al-hadis atau as-sunnah artinya informasi atau kabar atau berita. Informasi atau berita ini tentang kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai seorang nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. As-sunnah atau al-hadis adalah berita tentang kebiasaan Rasulullah SAW yang terdiri dari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah SAW sebagai penjelas dan pelaksanaan ajaran-ajaran di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Al-Quran yang ayat-ayatnya sudah pasti benar karena beritanya mutawatir, tetapi Al-Hadis berbeda. Tidak semua Al-Hadis beritanya mutawatir sehingga muncul klasifikasi hadis dilihat dari segi kualitasnya, ada yang sahih, hasan, dhaif, bahkan maudhu atau palsu. Terkait dengan as-sunnah atau al-hadis sebagai sumber hukum Islam, maka Muhammadiyah hanya mengambil yang derajatnya sahih dan minimal hasan atau makbulah. Muhammadiyah tidak akan pernah menggunakan hadis yang derajatnya dhaif apalagi maudhu sebagai landasan atau sumber ajaran Islam. Hadis yang dhaif dan palsu adalah hadis yang isi dan jalur penyampaiannya tidak akurat dan bahkan dapat dikatakan gosip belaka, berita bohong atau hoaks yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW di zaman dulu. Kemudian saudara-saudara, selanjutnya Muhammadiyah berpandangan bahwa untuk memahami dan melaksanakan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam mengatur dunia guna memakmurkannya diperlukan akal pikiran yang dinamis dan progresif sebagai alat untuk mempertimbangkan seberapa jauh pengaruh keadaan dan waktu terhadap penerapan suatu ketentuan hukum dalam batas maksud-maksud pokok ajaran agama atau maqasid asy-syariah. Dan dengan begitu Muhammadiyah berpendirian bahwa pintu ijtihad senantiasa terbuka dan dalam beragama hendaklah seseorang berlandaskan pada pengertian yang benar sebagai hasil dari ijtihad itu sendiri. Lantas apa ijtihad itu, saudara-saudara? Ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh seseorang dalam mengerahkan segenap kemampuan akal pikirannya untuk menggali makna yang terkandung dalam nas atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sejak masa Rasulullah SAW sampai sekitar abad ke-11 Masehi, pintu ijtihad senantiasa terbuka sehingga kajian dan pemahaman terhadap ajaran Islam sangatlah dinamis. Akan tetapi sesudah memasuki abad 12 Masehi, pintu ijtihad mulai tertutup. Umat Islam tidak boleh lagi menggali ajaran agama langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah pada kala itu, tapi harus mengambil hasil dari ijtihad para ulama sebelumnya yang dianggap sudah final serta tidak boleh dikritik lagi. Belajar sumber ajaran Islam hanya menjadi domain para ulama atau elit ulama. Akibatnya kemudian muncullah sikap taklid buta dan kebekuan berpikir kritis. Lantas apa yang dimaksud dengan taklid atau taklid buta itu? Taklid adalah mengikuti hasil pemikiran dan pemahaman seseorang tanpa mengetahui dasar, landasan, metode berpikir ataupun argumentasinya. Dengan demikian, bagi orang yang taklid, yang ditakuti pada dasarnya adalah hasil atau produk pemikiran atau pendapat seseorang tersebut. Hasil pemikiran atau pendapat seseorang itu kemudian dijadikan sebagai rujukan sehingga memunculkan sikap kultus terhadap pendapat seseorang yang anti kritik dan dianggap benar selama-lamanya. Nah, hal itu sama saja dengan menduakan Nabi Muhammad SAW. Di sini, bagi Muhammadiyah, jika seseorang tidak mampu berijtihad, maka hendaknya tidak taklid, tapi ittiba,
Kemudian apa ittiba itu? Ittiba adalah mengikuti hasil pemahaman seseorang dengan mengetahui sumber atau dasarnya serta argumentasinya. Dengan demikian, seseorang yang berittiba pada dasarnya bukan mengikuti pendapat seseorang, tapi mengikuti metode berpikirnya dan sumber-sumber yang digunakan. Oleh karena itu, ittiba lebih ditekankan pada ittiba kepada Rasulullah SAW atau mengikuti landasan dan dalil dari Rasulullah SAW, yaitu menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam menetapkan tuntunan yang berhubungan dengan masalah agama, baik bagi kehidupan perorangan ataupun bagi kehidupan gerakan, Muhammadiyah melakukan dengan cara ijtihad jama'i atau lebih dikenal dengan sistem musyawarah, menggunakan metode yang disebut tarjih. Nah, tarjih di sini saudara-saudara yaitu suatu metode dalam memahami nas atau dalil dengan cara mengumpulkan dalil-dalil yang dianggap saling bertentangan, kemudian dicari dalil yang kualitas dan kedudukannya paling kuat untuk dijadikan sebagai dasar hukum atau hujah. Kemudian selanjutnya di sini akan saya sampaikan mengenai Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang antara lain yang pertama ada akidah, akhlak, kemudian ibadah, lalu muamalah duniawiyah. Saudara-saudara, dengan demikian dalam pandangan Muhammadiyah, dimensi atau aspek ajaran Islam yang kafah atau utuh terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama dimensi akidah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan persoalan keyakinan, keimanan, dan kepercayaan pada hal-hal gaib, khususnya keyakinan, keimanan, dan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang intinya berupa konsep ajaran tauhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam dimensi atau aspek ini diharapkan akidah warga Muhammadiyah adalah akidah yang salim atau akidah tauhid yang murni dan bersih dari berbagai penyakit akidah TBC atau TBC dan spilis. Kemudian yang kedua, dimensi ibadah. Dimensi ibadah saudara-saudara yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal terkait dengan bagaimana cara seseorang hamba mengabdi, taat, patuh, dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk ritual-ritual tertentu. Dalam dimensi ibadah ini diharapkan ibadah warga Muhammadiyah sahih dan istiqomah. Sahih artinya sesuatu yang sesuai tuntunannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Istiqomah artinya continue atau terus menerus dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak musiman. Lalu yang ketiga di sini, saudara-saudara, dimensi akhlak, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur perilaku, sikap, etika, sopan santun, dan kepribadian seseorang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap Rasulnya, terhadap sesamanya, dan terhadap lingkungannya. Nah, dalam dimensi ini, dimensi akhlak, diharapkan akhlak warga Muhammadiyah karim atau manid, yaitu mulai seperti akhlak Rasulullah SAW, sebab sangat ironis jika mengaku sebagai seorang Muhammadiyah, tetapi akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi Muhammad SAW. Kemudian dimensi muamalah, yaitu dimensi ajaran Islam yang mengatur hal-hal yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dalam dimensi muamalah ini saudara-saudara, diharapkan muamalah warga Muhammadiyah soleh dan ihsan. Soleh di sini artinya dalam bermuamalah dilandasi dengan nilai-nilai kebaikan dan kemanfaatan bagi siapapun. Adapun ihsan artinya dalam bermuamalah tetap bersandarkan nilai-nilai keahlian dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saudara-saudara, bagian ketiga ini yaitu bidang yang berisi misi dan fungsi Muhammadiyah di kancah NKRI, yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia
yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikianlah itu saudara-saudara Muhammadiyah yang telah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang kini sudah lebih dari 100 tahun lamanya Muhammadiyah menyinari negeri Republik Indonesia dengan berbagai perannya, kiprah, dan amal usahanya di seluruh negeri. Gerakan Muhammadiyah tidak hanya berkutat pada persoalan keagamaan sempit saja, semacam masalah niat sholat, kunut subuh, tahlilan, maupun yasinan. Akan tetapi Muhammadiyah juga turun melayani kesehatan masyarakat dengan berbagai klinik dan rumah sakit PKU-nya. Muhammadiyah juga berperan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat lemah sosialnya dan ekonominya dalam bentuk santunan-santunan sosial dan pendirian panti asuhan bagi anak yatim. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga telah berperan mencerdaskan kehidupan anak bangsa dengan ribuan sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tingginya. Dan kini saudara-saudara, bahkan Muhammadiyah telah merambah ke dunia internasional dengan ditandainya berdiri cabang-cabang istimewa di luar negeri yang jumlahnya terus bertambah, dan kini sudah mendekati 30 cabang istimewa Muhammadiyah di luar negeri. Saya pribadi merasa begitu salut, terharu, dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Muhammadiyah dan menjadi mahasiswa dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Akhir kata dari saya, jayalah Muhammadiyahku. Lebih kurangnya saya mohon maaf, dan saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.